Hal pertama yang dilakukan pria ini setelah kembali ke masa sebelum kiamat adalah menghabiskan semua tabungannya untuk membeli sebuah gedung yang belum selesai. Semua orang menertawakannya, menganggapnya bodoh. Tapi hanya dia yang tahu kiamat akan datang. 80% umat manusia akan terinfeksi dan menjadi zombie. Dan mereka yang selamat akan saling membunuh untuk memperebutkan sumber daya. Saat itu, semangkuk mie instan bisa dijual dengan harga selangit. Sepotong sosis bisa membuat para wanita berebut untuk menikahinya. Tapi benteng kiamat yang dia bangun cukup untuk membuatnya bertahan hidup selama beberapa abad. Di kehidupan sebelumnya, dia hidup enak dan selalu menuruti kemauan Liu Ruyan, gadis tercantik di sekolahnya, selama lebih dari 10 tahun. Namun, balasan yang dia terima adalah pengkhianatan tanpa ampun. Liu Ruyan tidak hanya membawa orang untuk merampok semua persediaannya, tetapi juga menyiksa semua rekan satu timnya tepat di depan matanya. Dia menutup matanya dengan penuh penyesalan saat dicabik-cabik oleh zombie. Jika ada kehidupan selanjutnya, dia bersumpah akan membalas semua penderitaannya 100 kali lipat. Tapi saat dia membuka matanya lagi, dia hanya melihat seorang wanita memakai sepatu hak tinggi, berteriak-teriak di ruang tamunya. Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Kenapa sertifikat rumah ini tidak atas namaku? Sekarang juga, balik nama rumah ini atas namaku. Melihat semua yang familiar, dia akhirnya mengerti situasinya. Dia telah terlahir kembali ke masa sebelum kiamat. Di kehidupan sebelumnya, warisan orang tuanya ditipu oleh Liu Ruyan, dan dia sendiri menjadi gelandangan. Tak lama kemudian, bencana kiamat meletus. Dia membangun zona aman berkat teman-teman yang dia kenal saat menjadi gelandangan. Dan berhasil bertahan hidup, tapi tak disangka, wanita jahat Liu Ruyan berpura-pura menjadi orang malang yang putus asa untuk mendapatkan belas kasihannya. Tapi tidak lama setelah dia memasuki markas, dia membukakan pintu untuk musuh. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat marah, dan ingin segera menghabisi wanita licik ini. Tapi mengingat kiamat belum terjadi, dia menahan diri. Liu Ruyan masih terus berteriak, "Mas kawin 400.000, tak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, kau jangan harap bisa menikahiku seumur hidup." Tapi dia malah mengusirnya, dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Liu Ruyan langsung tercengang. Kapan anak ini jadi begitu berani? Bukankah dia pengagumku? Aku ini wanita. Bagaimana dia berani memperlakukanku seperti ini? Di sisi lain pintu, dia melihat jam. Sekarang tinggal 1 bulan lagi sebelum kiamat datang. Dan dia harus membuat persiapan yang matang sebelum itu. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, dan mengganggu pikirannya. Ding, sistem kiamat telah diaktifkan. Miliki sebidang tanah. Persediaan untuk 1 tahun. Dengan sistem ini, tampaknya balas dendamnya semakin dekat. Setelah menukar poin awal untuk modal awal, perutnya tiba-tiba keroncongan. Dia baru ingat di kehidupan sebelumnya, demi mengumpulkan uang mas kawin untuk Liu Ruyan, dia selalu berhemat dan kekurangan gizi. Karena telah terlahir kembali, dia harus memanjakan dirinya sendiri. Tidak lama setelah memesan makanan lewat aplikasi, makanan bintang Michelin yang dia pesan pun datang. Saat dia menikmati daging babi merah seharga 300 yuan per potong, sebuah panggilan telepon datang di waktu yang tidak tepat. Melihat ide penelepon, wajahnya langsung berubah dingin. Ternyata sahabat Liu Ruyan yang menelepon. Begitu panggilan terhubung, suara tidak sabarnya terdengar dari dalam. "Jiang Xiaoyong, bagaimana kau bisa memperlakukan Ruyan seperti ini? Kami ini perempuan, kau bahkan tidak rela memberikan hartamu. Bagaimana kau bisa bilang mencintainya? Di mana tanggung jawabmu sebagai seorang pria? Kalau sekarang kau datang membawa sertifikat rumah dan uang tunai 1 juta. Bersujud dan minta maaf. Aku akan bantu membujuk Ruyan. Kalau tidak, tunggu saja sampai putus." Namun, sebelum dia selesai bicara, aku langsung menutup telepon. Liu Ruyan, di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena kebaikan hatiku memberimu makan, kau pasti sudah mati kelaparan di akhir zaman ini. Tapi kau malah mengkhianatiku. Kali ini aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Tapi hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat perlindungan dan menjadikannya benteng yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Sebaiknya dekat hutan dan sumber air. Memikirkan itu, aku pergi ke agen properti. Seorang wanita cantik yang ramah menyapaku. "Permisi, Pak, Anda ingin sewa atau beli rumah?" Tapi sebelum aku bicara, manajer di belakangnya memotong. "Ning, cepat bantu pindahkan kotak di belakang." Wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang melayani pelanggan. Orang miskin berpakaian murahan, mungkin bahkan tidak mampu beli toilet. Pelanggan macam apa dia? Mendengar itu, aku langsung marah. "Kau meremehkanku." "Ya, tapi manajer itu malah semakin sombong. Memangnya kenapa kalau aku meremehkanmu? Orang sepertimu, kalau kau mampu beli toilet, aku akan siaran langsung makan tai. Ini katamu sendiri." "Ya, nanti aku pasti siapkan yang hangat untukmu." Setelah berkata begitu, aku mengeluarkan kartu hitam awal yang ditukar dari sistem. "Nona, hari ini aku tidak mau sewa atau beli rumah. Aku mau beli tanah." Semua orang yang mendengarnya terkejut sampai mengompol. Astaga, seumur hidupku, baru pertama kali melihat orang beli tanah. Ini baru orang kaya sejati. Tapi manajer itu masih meremehkan. Semua orang bisa menyombongkan diri. "Kalau nanti kau tidak bisa bayar, kau tahu akibatnya." Aku langsung memotong penjelasan Ning.
Tidak perlu repot-repot, bantu aku cari tempat yang dekat gunung, sungai, dan akses jalannya mudah. Sebaiknya ada bangunan seperti pabrik di atasnya, atau rumah yang agak besar juga boleh. Sebelum Ning menjawab, manajer Liu langsung mencibir. Bukankah tanah di distrik timur cocok dengan permintaannya? Ning tampak bingung. Yang Anda maksud tanah di kota teh, kan? Tapi tanah di sana penuh dengan bangunan mangkrak, dan sampai sekarang belum selesai urusannya. Namun, manajer Liu masih tampak meremehkan. Jual apa? Kurasa orang miskin ini hanya datang untuk cari masalah. Namun, saat aku melihat peta alamatnya, aku menyadari bahwa tanah ini persis memenuhi kebutuhanku. Lokasinya di pinggiran kota sehingga bisa menghindari dampak wabah zombie skala besar di kota. Bangunan mangkrak yang dipagari kawat berduri pasti mudah dipertahankan dan sulit diserang. Ini juga bisa menghemat banyak biaya dan waktuku. Sekarang kurang dari sebulan lagi sebelum kiamat datang. Aku langsung bilang, bisakah kita tanda tangan kontrak sekarang? Ning langsung tercengang. Anda serius? Aku mencibir. Bukankah masih ada orang yang menunggu makanan hangat? Setelah membayar uang muka 300.000, aku menepuk bahu manajer Liu. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan kemampuanmu. Kalau kau makan dengan lahap, aku akan memberimu hadiah virtual nanti. Setelah itu, aku pergi menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku hanya terdengar ejekan dari rekan-rekannya. Liu gendut, aku sudah memulai siaran langsung untukmu. Ususku sedang bermasalah hari ini, tapi aku jamin ini segar. Selanjutnya, kita hanya butuh persediaan yang cukup. Aku pergi dengan puas, tapi tidak menyadari seorang pria parubaya berpapasan denganku. Dia adalah Jiboda, ayah baptis Liu Ruyan. Apa yang dilakukan anak itu? Jiang Xiaoyong, di sini. Setelah mengetahui aku membeli sebidang tanah, dia segera menelepon Liu Ruyan. Kau tahu, Jiang Xiaoyong membeli tanah hari ini. Liu Ruyan langsung marah besar. Si miskin itu pasti menggunakan uang mahar dariku untuk membeli tanah. Beraninya dia. Di sisi lain, pada saat yang sama, aku sedang pusing memikirkan dana untuk mengumpulkan persediaan dan membangun pangkalan. Namun, tiba-tiba ketukan pintu yang tergesa-gesa menginterupsiku. Begitu aku membuka pintu, Liu Ruyan langsung membentakku. Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Berani-beraninya kau menghabiskan uangku. Apa kau gila? Mengamuk apa kau di sini? Liu Ruyan semakin marah. Jangan kira aku tidak tahu kau menggunakan uang mahar untuk membeli tanah. Ku beritahu, uang mahar itu milik wanita. Karena kau menggunakan uang mahar untuk membeli tanah, tanah itu milikku. Namun, aku mengeluarkan setumpuk uang tunai dan melemparkannya ke arahnya. Aku punya banyak uang, tapi aku tidak akan menghabiskan sepeser pun untuk wanita murahan sepertimu. Jangan kira aku tidak tahu hubunganmu dengan Jiboda. Liu Ruyan terlihat gugup. Bagaimana bisa? Bagaimana dia tahu hubunganku dengan Jiboda? Namun, dia tetap bersikeras menjelaskan. Dia hanya teman priaku. Wen Suya di sampingnya menimpali. Ya, tenanglah kalian berdua. Pertengkaran antar pasangan hanyalah kesalahpahaman. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah pintu yang kubanting. Dan kata pergi, yang terlontar dari mulutku. Begitu mereka turun dari lift, Suya bertanya pada Liu Ruyan apakah benar dia berselingkuh dengan pria tua Jiboda. Namun, tak disangka Liu Ruyan hanya menyesali perbuatannya yang tidak cukup tertutup. Dia hanya tinggal bersama Jiboda beberapa malam. Mendengar itu, Suya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, seketika dia menunjukkan senyum licik. Ruyan, tak disangka Xiaoyong ternyata anak orang kaya. Ya, karena hubunganmu dengan Xiaoyong sudah hancur, aku tidak akan sungkan. Karena kita sahabat. Keesokan paginya, aku pergi ke tanah yang kuambil alih. Tim konstruksi juga baru saja tiba. Andor mengatakan bahwa kawat berduri dan kaca anti peluru sudah siap. Komik, hanya saja aku tidak tahu silih apa yang telah Anda singgung, bos. Zusi, jangan banyak bertanya tentang urusan jalanan. Katakan saja berapa biaya untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam sebulan. Namun, dia mengatakan sebulan terlalu terburu-buru. Melihat itu, aku mencibir. Kalau kau tidak mau, masih banyak orang lain yang mau. Mandor itu terus-menerus tertawa canggung. Bukan, bos. Maksud saya, Anda harus menambah bayarannya, bos. 20 juta cukup, kan? Uang muka 5 juta akan saya transfer dalam seminggu. Suruh para pekerja mulai bekerja. Lihat saya Cusou Kuo Chuo. Mandor langsung setuju. Dan saya tahu betul waktu sangat berharga. Kiamat akan segera datang. Menawar tidak ada gunanya. Dan saat itu, semua uang akan menjadi seperti kertas tak berharga. Tapi tiba-tiba, sebuah suara wanita yang manis memanggil saya dari belakang. Kak Jiang, apa yang kakak lakukan di sini? Lalu dia merangkul lengan saya. Aku dandan khusus hari ini untuk bertemu denganmu. Kak, lihat. Apakah stoking putihku cantik? Tapi tatapan mataku penuh dengan niat membunuh. Di kehidupan sebelumnya, wanita ular inilah yang menipu saya. Suyu menipu semua warisan orang tuaku. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu membayarnya kembali. Namun, Suyu semakin berani. Kak Jiang, apakah ini tanah yang kakak beli? Apakah kakak ingin membangun villa di sini? Tapi aku langsung melepaskannya. Apa urusannya denganmu apa yang kubangun? Melihatku begitu aneh, Suyu menggertakkan giginya. Kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Biasanya dia akan tersipu hanya dengan disentuh. Hari ini aku sudah begitu agresif. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali?
Tapi aku mengabaikannya. Aku berbalik dan berjalan menuju tim konstruksi. Suyu semakin yakin bahwa aku adalah anak orang kaya yang menyamar. Liu Ruyun sudah bertengkar denganku. Sekarang adalah waktunya baginya untuk naik tahta. Tidak lama kemudian aku pulang. Menggadaikan rumah ini ke bank hanya menghasilkan 3 juta. Uang ini bahkan tidak cukup untuk cicilan konstruksi pertama. Tapi sedetik kemudian aku tiba-tiba menyadari. Lagi pula kiamat akan segera datang. Tidak masalah meskipun aku menjual rumah ini ke banyak orang. Tapi saat aku sedang berpikir, pintu berbunyi lagi. Asteris ketuk-ketuk-ketuk asteris. Ternyata tetangga di bawah. Orang tua sombong itu, mengandalkan uangnya, telah membeli lantai 1 dan 2. Dan sekarang mengincar lantai 3-ku. Tapi rumah ini rencananya akan kugunakan sebagai rumah untuk menikah. Jadi aku tidak mau menjualnya. Jadi, orang tua itu terus-menerus mencari masalah. Menyiram cat, menumpuk sampah di depan pintuku, meletakkan karangan bunga, merusak lubang kunci, menggunakan segala macam cara licik. Ku marah. Orang tua, bisakah kau berhenti? Baiklah. Bukankah kau menginginkan rumah ini? Kujual padamu. Oke, mendengar itu, orang tua itu terkejut dan gembira. Kau serius? Lalu aku mengajukan syarat. Rumah baruku akan diserahkan 6 bulan lagi. Jadi aku masih harus tinggal di sini selama 6 bulan. Sebelum itu, kau harus membayar 5 juta untuk rumah ini sekaligus. Melihatnya ragu, aku berpura-pura akan menutup pintu. Tanpa diduga, dia langsung setuju dan ingin menandatangani kontrak denganku. Khawatir aku akan berubah pikiran. Aku sangat gembira dalam hati. Haha, bodoh, tunggu ajalmu di rumahmu itu. Sekarang setelah 5 juta dari orang tua itu masuk, ditambah 3 juta dari pinjaman, aku sudah punya cukup uang. Dengan pemikiran itu, aku pergi ke supermarket Wonima. Dengan cepat, aku menyapu bersih semua makanan di rak. Semua orang di sekitar mengira aku orang gila. Tapi hanya aku yang tahu bahwa hal terpenting di akhir zaman adalah persediaan. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang tidak mati karena terinfeksi oleh mayat hidup, tetapi mati kelaparan. Kali ini, aku harus mempersiapkan diri dengan cukup. Tak lama, persediaanku memenuhi puluhan troli belanja. Dan orang-orang yang menonton mulai mengejek. Mungkin dia terlalu banyak membaca novel. Dan percaya rumor kiamat. Dasar bodoh, tapi aku tidak punya waktu untuk peduli dengan mereka. Karena sistem menunjukkan bahwa tugas awalku telah selesai. Hadiah, 10 poin. Peningkatan atribut di akhir zaman memang penting. Setelah aku berhasil menukarnya, yang muncul di hadapanku adalah sebuah cincin yang tampak biasa saja. Cincin ruang level 1, memiliki ruang 500 meter persegi di dalamnya. Dan waktu di dalam ruang itu benar-benar berhenti. Artinya, meskipun aku menyimpan makanan segar, makanan itu tidak akan busuk di dalamnya. Saat aku menimbun makanan yang cukup untuk 10 tahun, aku mendengar sebuah suara. Siapa yang membuat keributan di sini? Orang yang datang adalah seorang pria berwajah galak. Tak disangka, dia ternyata teman SMP-ku, yang tahu. Dulu dia antek-antek si jagoan sekolah. Dia terkenal suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saat sekolah dulu, dia sering berkonflik denganku. Jiang Xiaoyong, apa yang kau lakukan? Kembalikan semua barang ini ke tempatnya. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Ku hanya tertawa dingin. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan, Wonima? Bayar semua ini, atau jangan harap bisa keluar dari sini. 2,5 jam berlalu dengan cepat. Kasir menyebutkan tagihan dengan harga selangit, 56.000. Melihatnya bertingkah sok kuasa, aku hanya menggesek kartu bankku. Ting, pembayaran berhasil. Yang Tao langsung tercengang. Tanpa menoleh ke belakang, dia pergi dengan 2 satpam. Tapi aku langsung menghentikannya. Dengan sikap buruk seperti itu, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Hari ini kau harus meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengembalikan semua barang ini. Dasar bocah, kau sengaja cari masalah, ya? Tapi saat itu, orang-orang di sekitar mendukungku. Mereka semua memintanya untuk meminta maaf padaku. Videonya sudah direkam. Kalau kau tidak minta maaf, kami akan membuatmu viral di internet. Aku tersenyum. Ku bilang, selama permintaan maafmu tulus, aku bisa membeli persediaan 10 kali lipat lebih banyak lagi. Kalau tidak percaya, lihat saja saldoku di mesin kasir. Dengan bunyi ting lagi, Yang Tao tercengang melihat saldoku yang lebih dari 7 juta. Dia hanyalah seorang kapten satpam kecil. Bagaimana dia bisa macam-macam dengan orang kaya sepertiku? Dia segera membungkuk 90 derajat. Tuan, maafkan saya tidak tahu Anda orang penting. Ingat, lain kali jangan sembrono. Beri kesempatan pada orang lain, mengerti? Saat aku hendak pergi, Yang Tao memanggilku dengan hormat. Kak Yong, kamu beli sebanyak ini mau ngapain? Kalau mau bisnis besar, barang di gudang supermarket nggak cukup. Harus cari grosir. Mendengar itu, aku langsung tertarik. Karena kamu kerja di supermarket, pasti kenal grosir, kan? Tentu saja, masih ingat Zhang Shengze? Dia sekarang jadi grosir. Dia langsung menelepon Zhang Shengze. ZG, aku dapatin klien besar nih. Seperti dugaanku, Yang Tao memang anteknya Zhang Shengze. Tak lama, aku mengikutinya ke sebuah gudang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju kencang dari belakang. Seorang pria sok keluar dari mobil. Yang Tao langsung menyambutnya dan memperkenalkan. ZG,
Ini klien besar yang kukatakan. Teman SMP kita, Jiang Xiaoyong. Zhang Shengze berpikir sejenak. Oh, ternyata kau, orang yang keras kepala itu, kan? Dia mengamatiku dari atas ke bawah. Penuh merek palsu. Aku paling benci orang miskin sok kaya-kaya kamu. Lalu, dia menekan kepala yang tahu dan mulai marah. Ini yang kau bilang klien besar? Buang-buang waktuku saja, klien besar apanya? Aku udah lama di dunia ini. Bisa langsung tahu siapa yang kaya dan miskin. Aku mencibir. Kayaknya penampilanku memang kurang meyakinkan. Sampai orang bodoh yang suka merendahkan orang lain pun tidak terkesan. Detik berikutnya, Zhang Shengze menarik kerah bajuku. Ulangi sekali lagi, ku bilang kau suka merendahkan orang. Kalau sikapmu begini terus, aku nggak masalah berbisnis dengan orang lain. Setelah menerima notifikasi transfer 1 juta, Zhang Shengze terkejut. Seriusan? Nih, dia langsung berubah sikap. Bos, mau barang apa? Beras, minyak, garam, gula, camilan, minuman. Semua makanan dan minuman. Aku ambil semua. Mendengar itu, Zhang Shengze tersenyum licik. Keberuntunganku bagus banget. Baru saja dapat kiriman makanan hampir kedaluarsa. Langsung ada yang beli. Kalau kamu borong semua, ku beri diskon 10% dari harga grosir. Gimana? Aku memutuskan untuk memeriksa kualitas barangnya dulu. Ternyata, selain yang di rak paling depan, sisanya hampir kedaluarsa semua. Zhang Shengze, licik juga. Ya, Zhang Shengze mengumpat dalam hati. Ternyata dia ngerti juga. Karena kamu tahu, ku beri diskon 50%. Gimana? Nggak perlu. 5 juta ini buat beli barang kualitas terbaik. Untuk makanan hampir kedaluarsamu ini, aku beli semua dengan diskon 50% seperti katamu. Tapi dengan syaratku, bayarnya sebulan lagi. Zhang Shengze langsung terdiam. Padahal tahu hampir kedaluarsa, kok masih dibeli? Aku hanya menepuk pundaknya dan menyuruhnya bekerja dengan baik. Lagi pula mereka tidak tahu, di akhir zaman, mana ada makanan kedaluarsa. Bahkan sebungkus mie instan kadaluarsa pun harganya selangit. Saat itu juga, teleponku tiba-tiba berdering. Ternyata apartemen bekas yang kuiklankan online sudah dibeli orang. Aku pun memberi beberapa instruksi singkat kepada Zhang Shengze lalu pergi. Menyuruhnya mengirim barang ke alamat yang kuberikan. Zhang Shengze dan Riri terbengong-bengong. Heran dengan keadaanku yang tiba-tiba membaik. Padahal latar belakang keluarganya biasa saja. Kok tiba-tiba jadi kaya begini? Tak lama kemudian, aku bertemu dengan pembeli. Tak disangka, pembelinya adalah seorang kakek desa yang sederhana. Dia datang membawakan uang muka 400.000. Dan menyetujui syaratku untuk mengosongkan apartemen dalam 3 bulan. Aku pun merasa heran, kakek ini bahkan belum melihat apartemen dengan teliti tapi sudah mau membayar uang muka dan menandatangani kontrak. Seberapa mendesaknya dia ingin membeli apartemenku? Sejujurnya, cucu perempuanku harus pindah sekolah dan butuh apartemen ini untuk mendaftar, katanya. Saya sudah berkeliling beberapa kali di sekitar sini, dan hanya apartemen Anda yang dijual. Tuan Jiang, Anda jangan sampai ingkar janji ya. Melihat itu, aku tersenyum licik. Kakek, Anda langsung terbuka begini. Tidak takut saya menaikkan harga? Mendengar itu, wajahnya tampak ketakutan. Tuan Jiang, uang untuk membeli apartemen ini adalah seluruh tabungan 2 generasi keluarga kami. Aku pun menghela nafas, lalu menandatangani kontrak. Melihatnya membungkuk dan bersiap untuk pergi. Ku merasa iba, berada di kelas bawah dan bersikap baik serta sederhana. Dia dan cucunya di akhir zaman yang akan datang, mungkin tidak akan bertahan hidup lebih dari sebulan. Karena sedikit rasa kasihan, aku meminta kakek itu memberitahuku alamat tempat tinggalnya dan cucunya saat ini. Seminggu kemudian, aku datang ke lokasi konstruksi untuk memeriksa. Kemajuan konstruksi saat ini sudah hampir selesai. Mandor menjelaskan kepadaku, dinding dan pintu ini terbuat dari bahan terbaik, beton dan baja padat, bahkan dapat menahan sebagian polusi radiasi nuklir. Gudangnya sudah ada dari pabrik yang mangkrak, sudah dibersihkan dan diperkuat, siap pakai. Aku sangat puas, dan segera meminta Zhang Shengze mengirimkan barang. Tak lama kemudian, gudang itu penuh dengan persediaan yang tertata rapi. Aku bahkan memberi upah kepada para pekerja, 2.000 per orang, untuk menyortir dan menumpuk barang-barang. Tanpa terasa, aku sibuk hingga larut malam. Setelah mengantar rombongan pekerja terakhir, aku melihat gudang yang penuh dengan persediaan dan tertawa terbahak-bahak. Dengan ini, aku bisa hidup beberapa abad di akhir zaman. Poin hadiah dari sistem pun masuk. Saat kulihat, ternyata ada kotak misteri baru di toko sistem. Kotak persediaan kebangkitan kekuatan supernatural ini cocok denganku. Setelah menyegarkan secara manual, ternyata aku bisa mendapatkan kekuatan supernatural sebelum akhir zaman tiba. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan keahlian mata batin. Dapat mendeteksi apakah seseorang memiliki niat jahat. Kekuatan khusus, mendeteksi niat jahat. Sebagai pembaca setia berbagai cerita akhir zaman, aku tahu ini adalah salah satu kemampuan yang paling berguna di awal akhir zaman. Selanjutnya, sistem memberikan misi baru, bersenjata lengkap. Sistem ini benar-benar sepemikiran denganku. Di akhir zaman, jika tidak punya senjata, menyimpan banyak makanan hanya akan menguntungkan orang lain. Tentu saja, di era damai ini, untuk membeli senjata harus pergi ke pasar gelap. Tempat ini penuh barang curian, barang-barang antik dari situs San Xingdui. Bahkan tengkorak Kaisar Qin Shi Huang saat kecil pun ada. Saat itu,
aku melihat sosok yang kukenal di antara kerumunan. Ternyata si gendut Jiboda sedang membeli gelang. Gelang giok es yang harganya 20.000. Ditawarnya sampai 300. Tak kusangka, orang ini ternyata sok kaya. Si Jalang Liu Ruyan. Bodoh sekali bisa tertipu orang seperti ini. Aku melihat sebuah toko yang menjual pisau. Lalu aku bertanya, "Bos, ada barang bagus?" Dia hanya melemparkan batu asah dengan kesal. "Mau yang bagus? Asah sendiri." Ku mencibir. "Tidak cukup bagus. Aku mau yang lebih bagus." Ekspresi pemuda itu berubah. "Apa maksudmu? Cari masalah?" Ya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dompet terisi 200.000. Aku serius mau beli. Aku mengambil kode QR pembayarannya. Dia langsung mengerti maksudku. Setelah menyuruh anak buahnya menjaga lapak, dia mengajakku bicara di tempat lain. Dia mengeluarkan pistol rakitan, bisa untuk menembak burung. Amunisinya murah, hanya 2.000. Aku langsung menolak. Bos itu tertegun. "Kalau begitu, pistol revolver replika ini kinerja hampir sama dengan pistol asli. Menggunakan peluru 9 mm. Pelurunya beli dariku saja. 5.000 per butir. Bagaimana?" Wajahku menjadi gelap. "Aku sudah membayar uang muka 200.000. Kau memberiku barang seperti ini. Tidak pantas." Mendengar kata uang muka, penjual itu terkejut. Setelah mendengar aku ingin membeli senjata senilai 2 juta, bos itu langsung mengumpat. "Bos, Anda ini kerja apa? Pesanan sebesar ini. Anda cari saya?" Aku melanjutkan dengan tenang. "Dulu urusan ini ditangani anak buahku. Akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Jangan banyak tanya. Katakan saja bisa atau tidak." Mendengar itu, penjual itu langsung mengunci pintu. Setelah memastikan tidak ada yang menguping di luar, dia menatapku dengan serius. "Anda tepat sekali mencari saya. Saya bisa urus ini untuk Anda. Anda tulis daftarnya. Nanti saya kasih alamatnya. Lusa malam jam 12. Anda bawa mobil ke sana untuk transaksi. Ingat bawa uang tunai." Aku pun puas dan pergi bersamanya. Tak disangka, saat keluar aku bertemu Jiboda. "Bukankah ini Xiao Yong?" Kukatakan. "Akhir-akhir ini kau kok jadi royal dan mengabaikan Ruyan. Kelihatannya keluargamu punya harta karun ya? Jangan-jangan kebanyakan nonton berita viral. Mau ikut-ikutan jual harta keluarga?" Aku malah tersenyum. Pas sekali untuk menguji kekuatan baruku. Saat aku mengaktifkan mata hati, muncul tanda di atas kepala Jiboda dan penjual itu. Melihat penjual itu sangat menyukaiku, aku langsung menantang Jiboda. "Jadi, Liu Ruyu jatuh cinta padamu karena barang-barang palsu dan bekas ini?" "Barang-barang palsu dan bekas ini? Lagi pula, dia hanya barang bekasku. Jadi hanya pantas mendapatkan ini." Melihat Jiboda langsung marah, aku segera memberi isyarat pada penjual itu. Jangan sampai membunuhnya. Aku punya rencana lain untuk nyawanya. Penjual itu langsung tertawa dingin. "Mengerti, bos. Silakan urus urusanmu. Serahkan orang ini pada kami untuk diajari." Belum selesai bicara, sekelompok orang mengepung Jiboda. Dia ketakutan dan mundur terus. "Bos, ada apa? Bicaralah baik-baik." Namun, tak lama kemudian, dia dipukuli hingga babak belur. Setelah dilempar keluar dari pasar gelap, Jiboda masih berteriak dengan tidak terima. "Jiang Xiaoyong, bajingan, tunggu saja, aku akan membuatmu hidup sengsara dan mati pun tak bisa." 2 hari kemudian, di pinggiran kota yang sepi di malam hari, aku berhasil mengangkut puluhan ton senjata ke gudang. Melihat berbagai macam senjata panas, aku merasa lega. Dengan ini, kebenaran ada di tanganku. Di akhir zaman, aku tidak akan takut lagi pada kelompok penyintas. Tugas persenjataanku juga baru saja selesai. Tanpa diduga, sistem memberiku bonus tambahan. 1 dosis ramuan peningkatan fisik tingkat 2. Tanpa pikir panjang, aku menyuntikkannya ke lenganku. Setelah rasa sakit, aku terkejut mendapati fisikku bertambah 2 poin. Rata-rata fisik pria dewasa hanya 5. Ini setara dengan peningkatan kekuatan sebesar 40%. Dan aku kebetulan punya 20 poin. Lebih baik tukarkan dengan ramuan untuk memaksimalkan fisikku. Setelah menggunakan dosis kedua, fisikku mencapai 8 poin. Ini 60% lebih kuat dari orang biasa. Kebetulan aku akan mencari target untuk mencobanya. Aku mengambil batang baja bekas di gudang. Dengan 1 tendangan, batang baja itu bengkok menjadi 2. Ujungnya bahkan menancap ke dinding. Sepertinya sekarang, bahkan dengan tangan kosong, ku tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika aku melawan zombie yang belum bermutasi di awal kiamat, aku tidak akan takut, memikirkan bahwa senjata-senjata ini tidak memakan banyak ruang. Untuk berjaga-jaga, aku menyimpan puluhan ton senjata itu ke dalam ruang dimensiku. Kiamat akan dimulai lusa. Aku berpikir apakah ada yang terlewat. Tiba-tiba, sosok lelaki tua desa yang jujur dan sederhana muncul di benakku. Meskipun aku telah mengalami hidup dan mati serta kejahatan manusia di kiamat, karena aku sedang luang, aku akan mengirimkan beberapa persediaan kepadanya. Soal apakah dia bisa bertahan di kiamat, itu tergantung nasibnya. Keesokan paginya, aku pergi ke alamat yang diberikan lelaki tua itu. Tak disangka, tempat ini lebih terpencil daripada pinggiran kota. Kalau bukan karena navigasi, aku tidak akan menemukan tempat ini. Sepertinya kakek ini benar-benar tidak kaya. Dia menyewa rumah murah seperti ini dan masih menyewa lantai paling atas. Lalu aku mengetuk pintu rumahnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain.
Aku mengeluarkan persediaan terlebih dahulu dan menumpuknya di depan pintunya. Melihat kedatanganku, lelaki tua itu sangat terkejut. Dia mengira itu adalah pemilik rumah yang datang untuk menagih sewa. Dan melihat tumpukan persediaan di depan pintu, dia semakin bingung. Tanpa sempat menjelaskan, aku meminta lelaki tua itu untuk membantuku memindahkan barang-barang ini ke dalam. Barang ini tidak boleh dilihat tetangga lain. Setelah sibuk beberapa saat, aku melihat sekeliling. Tempat ini cukup luas. Pintu ini juga lumayan kokoh. Seharusnya bisa menahan zombie tingkat rendah. Lalu aku mulai berpesan padanya untuk merencanakan penggunaan persediaan ini dengan baik. Setidaknya cukup untuk hidup selama 6 bulan. Tapi sebelum aku selesai bicara, aku tertegun. Sebuah foto di sudut dinding membuat hatiku sesak. Gadis berambut pendek dan lugu dalam foto itu sangat kukenal. Dia adalah rekan satu timku setelah kiamat pecah di kehidupan sebelumnya. Gadis yang kuat dan berani itu. Namun, dia juga sangat perhatian padaku. Pak Tua, apakah cucu perempuanmu bernama Meng Sanshan? Suaraku sedikit gemetar. Bagaimana Anda tahu? Kenangan masa lalu membanjiri pikiranku. Dia tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya padaku. Dan aku hanya tahu bahwa kakeknya meninggal di reruntuhan. Untuk menyelamatkannya, dia pernah menyatakan perasaannya padaku. Dan kami menjadi pendukung terkuat satu sama lain. Tapi saat itu, demi kepentingan pribadiku, aku membiarkan wanita Jalang Liu Ruyan masuk. Akhirnya, Sanshan meninggal di depanku. Memikirkan hal itu, aku menggertakkan gigiku. Di mana cucu perempuanmu sekarang? Pak tua itu mengatakan dia masih bersekolah di kampung halamannya. Aku meletakkan bingkai foto itu dalam diam. Di kehidupan ini, biarlah aku yang menebus dosa masa lalu. Setidaknya kali ini aku harus menyelamatkannya. Jadi aku menceritakan yang sebenarnya kepada Pak tua itu. Kalian tidak bisa pindah ke rumahku. Mulai besok, dunia ini akan menjadi neraka. Baik rumahku maupun status sekolah cucumu. Semuanya tidak penting lagi. Sekarang ikut aku ke sekolah Sanshan. Aku akan mengatur tempat tinggal baru untuk kalian. Namun, setelah aku bicara panjang lebar, Pak tua itu tidak mengerti sepatah kata pun. Aku hanya bisa menjelaskan bahwa akan terjadi kelaparan. Betapa menyedihkan dan mengerikannya orang-orang di masa kelaparan. Anda pasti bisa membayangkannya, kan? Tapi bagaimana bisa terjadi kelaparan di masa damai ini? Lihat bahwa aku tidak bisa menjelaskannya. Aku membuka ruang dimensiku dan menyimpan semua yang ada di rumah. Ke dalamnya, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, ekspresiku menjadi serius. Ini adalah kekuatan superku, dan aku juga bisa melihat masa depan. Sanshan adalah orang yang sangat penting bagiku. Untuk menyelamatkannya, mulai sekarang, semuanya harus dilakukan sesuai perintahku. Setelah seharian perjalanan, akhirnya aku tiba di sekolah di kabupaten tetangga. Pak tua, tahukah Anda di kelas dan asrama mana Sanshan berada? Pada saat yang sama, banyak siswa berkumpul di lapangan. Seorang gadis berkuncir kuda tinggi tiba-tiba menamparkan wajah gadis lain. Jalang, ku tidak mengerti. Apa bagusnya dirimu? Bagaimana mungkin Zhang Xiaosheng menyukaimu? Gadis yang dibuli itu adalah Sanshan. Dia menutupi pipinya yang terluka dan membela diri. Sudah kubilang aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sendiri yang menggangguku. Tapi sedetik kemudian, dia ditendang di perut oleh gadis lain yang mengenakan rok. Jalang kecil, kau pikir kau bisa mengelak? Dasar jelek, apa maksudmu? Kau bilang Zhang Xiaosheng mengejarmu tapi kau malah menolaknya? Ia menjambak rambut gadis itu. Tanggalkan bajunya. Tiba-tiba sebuah suara menghentikan mereka berdua. Apa yang kalian lakukan? Kedua gadis itu melihat kakek Sanshan. Mereka pun mulai mengejek dengan sombong. Bukankah itu kakeknya yang tak berguna? Orang udik dari desa, melihat cucunya ditindas. Kakek itu membentak dengan marah. Tapi ia dihadang oleh beberapa preman SMA bersenjata tongkat. Urusan anak muda, apa yang kau ikut campur? Orang tua? Tanpa disangka, kakek itu menerobos masuk tanpa mempedulikan bahaya. Kalian anak-anak sialan, apa kalian tidak punya orang tua yang mendidik kalian? Menindas teman seperti ini, melihat seorang siswa hendak memukul kepalanya. Ku menangkap tongkat di tangannya dengan satu tangan. Masih muda tapi tidak belajar yang benar. Malah belajar jadi preman, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti. Dari mana datangnya orang miskin ini? Bajingan kecil, aku belum pernah dengar kau punya kakak. Namun sebelum mereka selesai bicara, aku melempar pemimpin mereka sejauh 2,5 meter. Melihat itu, mereka berdua ketakutan. Astaga, anak ini jago berkelahi. Kita serang bersama. Aku hanya membalas dengan tatapan dingin. Lalu dengan cepat menghindar dari serangan tongkat baseball. Sepertinya setelah kekuatanku meningkat, refleksku juga jadi lebih cepat. Dalam sekejap aku berada di belakang si kepala botak, dan langsung membantingnya. Ia pun langsung tertidur pulas. Dan kau juga, gerakan mereka terlihat sangat lambat di mataku. Aku merebut pisau lipatnya, dan menendang tulang kakinya hingga patah. Setelah memastikan kedua anjing ini tertidur lelap, aku perlahan berjalan menuju kedua gadis yang menindas Sanshan. Mereka mulai panik. Jangan mendekat, apa yang kau inginkan? Tanpa bicara, aku langsung menamparnya. Ini untuk Sanshan. Setelah ditampar, ia ketakutan dan tak berani bernapas. Lalu aku menjambak rambut gadis centil itu. Sepertinya kau suka menjambak rambut, ya? Bukankah tadi kau sangat bersemangat? Melihatku menodongkan pisau ke lehernya, ia menangis dan memohon ampun. Aku salah, ku sungguh-sungguh salah.
Kumohon jangan bunuh aku. Aura pembunuh di mataku semakin kuat. Kau hanya tahu kalau kau akan mati. Saat aku mengayunkan pisau, ia berlutut di tanah. Tapi aku hanya memotong rambut panjangnya. Ingat, lain kali yang putus adalah kepalamu. Tapi kau juga tidak akan punya kesempatan lagi. Beberapa hari lagi, mungkin rambut pendekmu bisa menyelamatkan nyawamu. Sebenarnya aku ingin membunuh binatang ini. Tapi melihat Sanshan ketakutan, aku pun berhenti. Saat ini dia belum mengalami ujian akhir zaman. Aku agak keberatan dengan pembantaian seperti ini. Sudah larut, ayo pergi. Sansan penuh kecurigaan. Kita mau kemana? Kakek menjelaskannya di perjalanan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu sekolah lagi. Karena akan segera terjadi kelaparan hebat. Bertahan hidup adalah hal yang terpenting. Mendengar itu, Meng Sansan agak marah. Dia pikir kakek dengan mudah percaya pada panggilan penipuan itu. Melihat mereka berdua bertengkar di kursi belakang, aku malah tersenyum. Sansan, di kehidupan ini, aku pasti akan melindungimu. Aku mulai menjelaskannya padanya. Sebenarnya, kelaparan yang dikatakan kakekmu itu aku yang memberitahunya. Setelah mendengar itu, Sansan menanyakan identitasku. Jiang Xiaoyong, panggil saja aku Kak Xiaoyong mulai sekarang. Kamu tidak perlu memikirkan orang-orang itu. Kemungkinan besar mereka tidak akan hidup lama lagi. Sansan semakin bingung setelah mendengar itu. Apakah benar-benar akan terjadi kelaparan? Ku menggelengkan kepala. Kelaparan hanyalah karanganku agar kakekmu mudah mengerti. Yang sebenarnya akan datang adalah kiamat. Dia tanpa sadar berkeringat dingin. Apa maksudmu dengan kiamat? Aku tersenyum. Waktunya seharusnya sudah hampir tiba. Lihat berita di ponselmu. Kamu akan tahu. Setelah membuka ponselnya, dia semakin tercengang. Suara siaran berita terdengar. Sejumlah besar kasus rabies yang menggigit orang telah terjadi di kota A. Saat ini, situasi telah terkendali. Warga di sekitar diminta untuk tidak keluar rumah jika memungkinkan. Semakin banyak berita aneh muncul. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Benar saja, tanda-tanda kiamat sudah muncul. Besok adalah hari pertama pecahnya kiamat. Kabut beracun akan menyelimuti beberapa provinsi, termasuk Provinsi B. Kabut beracun yang sumbernya tidak diketahui ini akan berdampak pada makhluk hidup. Lambat laun, manusia akan bermutasi menjadi zombie karenanya, dan sebagian orang lainnya juga tidak akan selamat. Setelah meninggal, mereka juga akan menjadi zombie. Bencana ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Sansan tidak bodoh. Kupikir dia sudah mengerti apa yang kukatakan sekarang. Tapi tiba-tiba aku menemukan jalan tol macet. Tidak hanya jalur utama yang macet, bahkan jalur darurat juga diblokir orang. Kakek khawatir apakah ada zombie yang mengejar. Aku tahu betul bahwa wabah zombie sepenuhnya akan terjadi beberapa hari kemudian. Tapi sekarang, situasi di sini pasti karena di depan sudah ada orang yang terinfeksi yang lepas kendali. Tapi saat ini, sebuah Mercedes tiba-tiba melaju kencang dari jalur darurat. Dia benar-benar mencoba menyerobot di depanku. Aku terkejut dan segera menginjak pedal gas. Kiamat belum pecah. Brengsek ini berani bermain seperti ini. Melihat itu, aku tidak mau mengalah. Aku segera membanting setir dan menjepitnya. Tak disangka, anak ini masih belum menyerah. Dia bahkan membuka jendela dan memaki-makiku. Niat membunuh muncul di mataku. Tanganku sudah meraih pistol di kotak penyimpanan di kursi penumpang. Tapi mengingat Sansan dan yang lainnya ada di dalam mobil, lebih baik menghindari masalah sekarang. Setelah 2,5 jam macet, jalan akhirnya lancar. Tiba-tiba Meng Sanshan berteriak, "Kak Yong, hati-hati dengan mobil tadi. Orang itu memotong jalan kita lagi. Kalau kau mau mati, jangan salahkan aku yang mengantarmu lebih cepat." Aku menyuruh 2 orang di belakangku memakai sabuk pengaman. Mencari kesempatan, aku langsung menginjak gas dan menabraknya. Tabrakan itu membuat mobilnya terpental. Si rambut pirang di mobil itu marah besar. Cari polisi lalu lintas. Periksa rekaman CCTV. Cari tahu nomor plat mobilnya. Aku akan membuatmu tahu. Ada orang yang tidak bisa kau macam-macam. Aku menyetir sampai larut malam. Akhirnya, sampai di bunker kiamatku. Setelah menyuruh mereka berdua untuk istirahat, aku kembali ke gudang. Mulai besok, setiap hari akan menjadi sangat sulit. Mungkin ini adalah ketenangan terakhir sebelum kiamat.